Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu Bapa. Seperti ada tertulis, firman Tuhan adalah iya dan amin. Sehingga tetaplah percaya, janganlah ragu akan pertolongannya. Sebab pertolongannya akan selalu tepat pada waktunya. Karena dia tidak akan membiarkan anak-anaknya sendiri dalam menghadapi persoalan hidup yang berat. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi dan berkati para lektor, Pastor Paul dalam memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Seberat apapun Tuhan, persoalan ataupun sakit penyakit kami tetap mau percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami Bapa, agar kami percaya Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga pada rekan-rekan kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu baik yang di Zoom maupun di live YouTube. Bahkan yang akan mendengarkan firman siaran ulang ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita yang diambil dari kitab Mazmur 102 ayat 1 sampai 29 yang dibacakan oleh Merliana. Selanjutnya dari kitab Ibrani 4 ayat 1 sampai 16 yang dibacakan oleh Ibu Serma. Silakan Bu Merliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Suaranya kurang jelas Bu Merliana. Salam Pak Enardo, bagaimana suaranya? Sudah bagus. Ya. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan YouTube. Dan juga untuk saudara kami yang nonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 102 ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput. Sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marah-Mu dan geram-Mu, sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion,
sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal itu dituduhkan, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan, Ia telah mematahkan kekuatan di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar di bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Terpuji, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap di hadapan-Mu." Demikian pembacaan firman. Silakan lanjut, Bu Sarma. Saya akan melanjutkan pembacaan firman yang terambil dari kitab Ibrani 4 ayat 1 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian,
pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian. Amin. Terima kasih Bu Serma dan Bu Darliana untuk renungan firman Tuhan kita hari ini dengan tema pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Shalom semuanya. Firman Tuhan baru setiap pagi kalau Anda benar-benar menanti-nantikannya, ya. Namun sekali lagi harus dengan aletheia. Karena banyak orang menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan, tapi cuma karena nggak ada gawean lain, saudara. Ya, atau cuma cari temen, atau apa? Cari mangsa, ya. Oh iya, saudara. Ya, hati-hati ya. Saya sudah Anda datang doa ampun pagi bukan mau cari Tuhan, tapi cari mangsa. Nggak heran hidupmu nggak pernah berkemenangan. Cari mangsa, siapa lagi yang bisa saya todong ya? Oh serius ya. Banyak orang datang ke dalam komunitas-komunitas itu buat nodong orang. Siapa yang bisa saya minta ya? Ada satu titik, saudara, di dalam hidupnya dia, ya. Dan bahkan saya berapa kali mendengar, ya, orang ya, saya berdoa supaya Tuhan menggerakkan orang-orang untuk memberi kepada saya. Saya ulangi ya, ini ada hamba Tuhan besar, saudara. Doanya begitu, sampai barusan saya dengar YouTube-nya, ya, sampai dibully ya. Saya berdoa agar Tuhan menggerakkan hati orang-orang untuk menolong saya, memberikan donasi kepada saya. Hati-hati walaupun itu bercanda, saudara. Dia ngomongnya dengan serius ya. Kalau bercanda, bercanda. Kalau serius, serius, saudara. Berdoa supaya donatur datang untuk menolong saya. Itu adalah doa yang paling salah, saudara. Karena pertolongan Tuhan itu bukan dari manusia. Tuhan kalau mau tolong, memang bisa melewati manusia. Tetapi Tuhan buktikan, Tuhan tolong Nelia melalui burung gagak, saudara. Pertolongan saya dari Tuhan bukan karena saya mengharap manusia manapun, saudara. Makanya saya enak kan kalau ngomong kan, bebas kan, nggak pakai rem kan. Karena saya tidak berhutang kepada manusia manapun. Saya berharap sama Tuhan. Memang Tuhan gerakan orang-orang ini datang untuk menolong saya. Tetapi saya tidak pernah berhutang dengan orang-orang ini.
Apa terus saya terus nggak hormat? Ya saya tetap respect. Anda yang ngasih saya 50.000 rupiah, Anda yang ngasih saya 50 juta, saya tetap respect, saudara, dua-duanya. Tidak pandang bulu. Coba bayangin. Ya, suatu ketika saya tinggal di camp, saudara. Uang habis semua, saudara. Kita tiap hari makan ya dengan 400 euro sebulan itu. 400 euro itu kira-kira 6 bulan. Harus cukup. Saya beli pakaian selalu bekas, saudara. Sedih nggak? Enggak, saya bahagia. Saya beli pakaian bekas ya. Selama 2 tahun pertama saya tinggal di Eropa, kami tidak pernah beli pakaian baru. Kita selalu beli pakaian bekas kecuali celana dalam. Pakaian dalam kita beli baru sama kaos kaki. Tetapi kita selalu beli bekas. Yang harganya 1 euro, 2 euro, paling mahal 10 euro. Ya, 10 euro itu 160.000 rupiah, saudara. Ya, 1 euro itu 16.000. Saya beli bekas, saudara. Hati gembira, gembira. Karena hati ini sudah mengerti, ya, asal ada makan, minum, pakai, cukuplah. Firman Tuhan sudah jelas ngomong, asal ada makanan dan minuman cukuplah. Ya kan? Nah, tentu saja ada ada pakaian, kita punya tempat untuk bernaung, itu cukup, saudara. Tetapi ketika Anda mulai kepengen beli mobil, cicilan mobil nggak kuat, Anda cari utangan, hati-hati, saudara. Hati-hati. Sebaiknya mobil itu dijual. Sudah pernah saya nasihati caranya ya. Karena itu akan membuat kesaksian imanmu hancur, saudara. Beneran ya, saya nggak bohong ya. Anda mau cicil motor, sampai utang sana sini, sebaiknya kembalikan motornya. Sewa saja, saudara. Karena sewa itu tetap lebih murah, saudara. Sewa mobil saja, tetap lebih murah. Masalahnya ya, makanya saya bilang, apakah orang kaya selalu tidak masuk surga? Enggak loh, saudara. Alkitab ya menerjemahkan bahasa Indonesia itu dengan salah. Bukan orang kaya raya itu, tapi orang yang posesifnya tinggi, yang posesifnya banyak, susah masuk kerajaan surga. Banyak orang kaya tidak posesif, tapi justru banyak orang-orang miskin yang posesifnya tinggi sekali. Makanya dia mengalami kesulitan di dalam kehidupan, makanya dia sulit sekali untuk menikmati kerajaan surga. Padahal firman Tuhan ngajari kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal doanya kita, datanglah kerajaanmu. Jadi orang-orang yang posesifnya tinggi, kemilikannya tinggi, ya, dia susah untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu kita minta supaya hadir di muka bumi dan dia tidak bisa menikmatinya. Bukan orang-orang yang banyak uangnya loh, bukan orang-orang yang punya di bank punya tabungan 1 triliun. Oh, bukan orang itu yang susah masuk kerajaan surga. Tapi orang yang posesif terhadap apa yang dia miliki itu, saudara. Itu yang susah hidup di dalam kerajaan surga. Ya, ingat-ingat itu ya. Jangan, jadi banyak mitos-mitos yang salah ya. Banyak orang-orang ya yang miskin, yang kemilikannya padahal tabungannya cuma 100.000 di BCA. Tapi kemilikannya luar biasa, saudara. Orang itu susah menikmati kerajaan surga. Masuk kerajaan surganya susah. Dia hidupnya di dalam itu tadi, di dalam Hades, dalam dunia orang mati itu. Makanya ketika datang embun pagi, dalam kepalanya cuma satu. Di target siapa nih? Siapa Pak Paul bilang nih? Oh, Bu Vivin. Wah, di target nih. Bu Vivin target utama nih. Embun pagi. TO pokoknya Bu Vivin ini. Serius ya. TO pokoknya. Saya bilang Bu Vivin lain kali jangan sembarangan kasih nomor handphone. Dulu ada yang mau beli gula semut.
Enggak, saya nggak mau kasih handphonenya. Nanti ditarget Bu Pipin susah jawabnya. Udah pasti nggak bisa Bu Pipin sampai nggak bisa jawab. Saya bilang, Bu Pipin. Di TO nih Bu Pipin ini. Ya, yang beberapa yang lain juga di TO. Aduh, begitu masuk selingukan matanya di short ini Pak Paulus sebut namanya nih, langsung di TO. Ada yang mau TO Pak Enardo, tetapi masalahnya rumahnya jauh ya, susah. Pak Enardo selamat, rumahnya di tengah hutan, siapa yang mau datang? Siapa yang mau TO, nggak bisa TO. Aduh, berenang. Kesananya berenang. Ada saja. Kesananya berenang ya Pak ya. Saya kasih tahu Anda ya, betapa bahayanya Anda. Ketika Anda tidak bisa menikmati kerajaan Allah. Mengapa, saudara? Ya itu tadi, karena Anda tidak datang dengan tulus hati, dengan alete ya, tapi Anda sedang TO orang, target operasi itu loh, target operasi siapa yang mau dipalak sama Anda. Loh ini bukan masalah orang yang nggak punya uang buat makan aja. Oh banyak ya, pengusaha juga sama. Siapa yang bisa Oke, sudah bagus ya. Ya, Sudah ya. bagus sekarang. Sudah bagus, sudah ya. Jadi ini ya, makanya 2 tahun Anda ikut dalam komunitas ini Anda nggak ngalami terobosan. Jatuh bangun dosanya sama, apalagi tambah Anda berzina pula. Wah, tambah sial, saudara. Tambah zina pula. Udah diwanti-wanti diomongin hati-hati. Anda masih nekat. Ya, jangan nggak percaya saya, saudara. Jangan nggak percaya saya. Harusnya 2 tahun. Ya, Anda harusnya udah lolos. Ya, saya yang begitu mengerikan saja bisa lolos, apalagi cuma masalah-masalah Anda yang, ya maaf ya, bukan menghina, tapi beneran ya. Saya sampai gedek-gedek ya, ngelus dada, miris. Yang lolos banyak, tapi masalahnya adanya nggak lolos. Saya tanya kenapa nggak lolos. Saya nggak bilang terus menuduh Anda pasti nggak benar, enggak ya saudara. Tapi saya lagi mau kasih tahu Anda. Karena Anda tidak percaya bahwa imam besar kita yang agung itu merasakan penderitaan. Ya. Kalau orang Islam, ya, bilang, kamu jangan begini, jangan begitu, jangan begini, nggak boleh begini, awas dipotong tangannya, awas dicungkil matanya, awas. Wah, orang Islam begitu ya. Kalau saya jadi orang Islam, saya akan ngamuk sama Tuhannya. Tuhan, sialan lu. Lu mah Tuhan, lu nggak pernah ngerasain yang gua rasain. Ya, Anda kalau punya bos, bawel yang minta ampun kan, Anda kan bisa protes kan bos. Bos nggak pernah jadi kayak kita nih. Kan kita yang ngerjain, bos enggak. Bos kan cuma onggang-onggang kaki doang. Kita yang di lapang bos. Ya, kita kan bisa ngomong begitu kan. Harusnya Anda sama Tuhan juga begitu ngomong. Tuhan, sembarangan suruh saya hidup kudus. Jangan maling, jangan ini, jangan itu. Kamu pernah nggak jadi manusia? Kamu wujud aja kagak ada. Iya kan?
Tapi Tuhan kita bilang, oh tenang, tenang, tenang. Jangan panik, jangan panik, jangan kejang-kejang. Saya pernah jadi manusia. Saya tahu rasanya kayak apa. Iya kan? Jangan ngomong nggak pernah loh. Ketika saya kasih tahu kamu buat mengasihi, saya tahu rasanya dikhianati. Ketika saya kasih tahu kamu memberi, saya tahu rasanya kekurangan. Ya. Ketika saya bilang jangan takut, saya tahu arti takut itu apa. Karena ia adalah imam besar yang tahu, yang mengerti apa yang kita rasakan karena dia pernah merasakannya. Ya. Bedanya di dalam segala kelemahan itu, sebentar. Tuhan nggak tahu ya rasanya saya nih single, menahan nafsu saya. Oh saya tahu. Itu Maria Magdalena di depan saya begitu rupa coba. Sampai saya difitnah. Tidur dibilang selingkuh sama Maria Magdalena. Difitnah sama orang-orang Islam tuh. Kamu kan tahu sendiri kan? Iya kan? Tuhan juga tahu ketika Anda bergumul dengan hawa nafsumu. Hawa seksmu itu. Ya, Anda yang menjanda sudah lama sendiri. Jangan cemen lah. Tuhan tahu apa yang Anda rasakan. Pergumulanmu itu Tuhan ngerti semua. Makanya ngadulah sama Tuhan. Enggak apa-apa berkeluh kesah kayak Daud tadi loh. Anda berkeluh kesah Tuhan, aku sendiri Tuhan. Tiap malam itu tenggorokan itu sampai kering saya karena menahan nafsu ini Tuhan ketika libido itu datang. Ngeluh Tuhan, tolong aku Tuhan, kuatkan aku, lepaskan aku dari yang jahat. Kalau berkenan boleh menikah lagi. Tuhan kirim orang yang benar. Ya, saudara, di dalam kemiskinanmu Tuhan, tolong nih Pak Paul menghina saya sekali khotbahnya pagi ini Tuhan. Aduh Tuhan, nanti Tuhan pasti jawab, dia benar anakku. Dia pernah merasakan yang kamu rasakan juga kok. Ya, bukan bukan menghina dia memberikan pengertian supaya kamu dibuka pikirannya. Maka dari itu Anda harus datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan, dengan satu pemahaman dia tahu yang Anda rasakan. Dia mengerti, dia peduli segala persoalan yang kita hadapi. Benar-benar ngerti, bukannya karena dia Tuhan, bukan. Karena dia pernah jadi manusia. Dia mengerti bukan karena dia Tuhan. Ya, dia tahu segalanya. Tapi dia mengerti, benar-benar mengerti karena dia pernah menjadi manusia yang menjadi daging, punya hawa nafsu, saudara. Jadi sars kan, firman itu menjadi sars, logosnya jadi sars, punya hawa nafsu. Di Yohanes saya kasih tahu gitu, dia malah tertawa terbahak-bahak dengan bodohnya ya. Itulah orang bebal itu. Itulah, Yesus punya hawa nafsu, saudara. Dia bergumul juga dengan hawa nafsu itu. Hanya bedanya ketika dia mengalami pencobaan, dia tidak jatuh. Karena dia tidak mau menuruti dagingnya. Dia ikuti tuntunan Roh Kudus yang ada di dalamnya. Ikuti rema yang ada di dalamnya, saudara. Logosnya ada penuh dengan cinta sehingga jadi rema dan dia taat, dia ikut flow dengan rema itu. Setiap hari rema itu begitu melimpah dalam hidupnya. Dia manusia, saudara. Oh, dia Tuhan, dia Tuhan, memang Tuhan. Ya, kita memanggilnya Tuhan, majikan. Tetapi di dalam masa 33,5 tahun, dia benar-benar manusia, bukan manusia setengah dewa, bukan saudara. Dia benar-benar manusia. Menikmati hawa nafsu tekanan itu saudara. Menikmati rasa laparnya, rasa sedihnya ketika sahabatnya yang namanya Lazarus itu meninggal dunia. Ngalamin semuanya saudara.
Makanya saudara, kalau datang sama Tuhan dengan keluh kesah, tapi bukan ngomel, keluh kesah itu bukan ngomel-ngomel ya. Keluh kesah itu begini loh saudara. Bu Vivin itu kan sering curhat sama Ana kan. Nah itu itu namanya apa namanya berkeluh kesah dengan Ana. Tapi ngomel-ngomel, ini Bu Ana nih gini kok ya nggak tahu saja dikit-dikit apa minta tolong saya apa. Nah itu namanya ngomel-ngomel saudara. Curhat sama Tuhan boleh saudara. Cerita hatimu yang berbeban berat boleh. Cerita lega nanti hatimu, apalagi kalau engkau sudah ngerti yang namanya rema, itu Anda sudah penuh dengan rema. Seperti Daud, ya cerita. Tetapi di dalam ceritanya itu dia tahu Tuhan mendengar yang dia curhatkan itu, keluh kesahnya itu. Dengarkan keluh kesahku Tuhan. Tapi bukan bersungut-sungut. Tuhan, Tuhan kok tega sekali Tuhan, saya dibikin begini. Ya, bedain saudara dengan bersungut-sungut. Curhat. Ketika Bu Vivin cerita sama anak itu bukan bersungut-sungut, curhat. Terus kita respon yang diharapkan bukan terus kita mau kalau gitu kita hancurkan lawannya Bu Vivin. Ya nggak bisa juga. Bisa jadi Bu Vivin ceritanya salah kan dari perspektifnya dia. Iya. Kita nggak boleh, saya akan bela Bu Vivin, kita hancurkan siapapun yang memfitnah Bu Vivin. Ya nggak bisa juga, nggak boleh. Dan belum tentu itu fitnah, mungkin salah paham. Ya kan, dia nggak ngerti sok tahu, ya bisa kan, akhirnya kena fitnah. Jadi jangan terus langsung, enggak ya. Curhat saudara, kita curhat sama Tuhan. Nah, nanti Tuhan pelan kasih pengertian sama kita kejadian di perspektif yang lain sehingga kita melihatnya dengan positif. Ya. Nah, maka dari itu saudara ini ya jelas banget ya. Kitab ya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya, tahta kasih karunia itu. Di mana seharusnya kita tidak sanggup, tapi Ia sanggupkan kita. Di mana seharusnya nggak mungkin, tapi Tuhan memungkinkan. Jangan ngarep orang ngasih donasi. Aduh, mentalmu mental donasi kok. Lihat ya, pertolongan itu ya. Tak ceritain ya, saudara. Ketika anak saya mau kuliah, saya ini hamba Tuhan, full time, saudara. Dari 2015, saya full time, saudara. Saya tidak ada gereja. Sekarang saya sudah mengundurkan diri dari gereja saya. Ya, 2016 saya baru gabung ya dengan Pendeta Iskandar, itu Bu Vivin kenal tuh sama Pak Alex. Saya baru ditarik sama beliau, dibukain jalan. Saya bergabung dengan sinode beliau supaya saya bisa melayani lagi, ada naungan karena di Indonesia harus ada naungan kan kalau jadi pendeta kan. Beliau yang pertama kali buka jalan pelayanan buat saya lagi, pelayanan mimbar maksudnya ya. Baru dari beliau itu beliau mulai rekomendasi saya ke orang-orang lain. Sampai saya direkomendasi ke dosen kami, saya bisa setiap ada pelayanan kematian, saya selalu disuruh khotbah. Dikasih PK, kasih uang. Terus saya sampai dikenal sampai ke Surabaya, sampai ke Ambon, sampai ke Papua. Saya sampai ke Manado, sampai keliling Indonesia, sampai ke Hong Kong, sampai ke Thailand, saudara. Ya, kasih tahu ya. Tetapi namanya hamba Tuhan, ya coba bayangin, Anda tahu biaya kuliah berapa biayanya? Minimum 100 juta, saudara, kalau nama anakmu mau kuliah yang benar. Kecuali mau kuliah di universitas abal-abal, universitas itu ya, yang terdengar sayup-sayup, UTSS itu ya, universitas terdengar sayup-sayup. Ya, ya bisa murah, ya 5 juta saja cukup. Tapi saya kan nggak mau. Saya doa, Tuhan gimana nih biaya kuliah anak saya 100 juta. Nah itu ya Tuhan dengan cara yang ajaib ya. Bisa kita dipaksa untuk ke Eropa, saudara. Akhirnya anak saya bukan saja sekolah di universitas terbaik, yang baik, gratis pula, saudara, nggak bayar.
Bu Vivin pusing, anaknya sekolah di Jerman. Ya, saya enggak perlu pusing-pusing. Anak saya tiap hari nang, Pak mau berangkat kuliah, haleluya. Mau berangkat kuliah, haleluya. Ya, sekarang udah nggak pusing lagi Bu Vivin, Tuhan buka jalan. Ya. Apakah jawabannya donasi dari orang? Bukan, saudara. Saya selama 2 tahun tinggal di Eropa, 2 tahun pertama saya tidak pernah minta-minta sama siapapun. Kalau sekarang saya juga nggak minta-minta. Tapi sampai sekarang Tuhan cukupkan saya. Tapi dalam saya, minimnya saya nggak pernah minta loh. Tolong saya dong beli tiket buat istri saya. Nggak pernah saya minta loh, saudara. Apakah saya minta-minta uang? Enggak. Saya selalu tunggu Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkenan. Dan selalu ada perkenanan Tuhan, saudara, tepat pada waktunya. Tidak pernah sekali mulut ini bilang minta, ya, untuk penghidupan kami. Enggak pernah, saudara. Kita tahu, kita sudah berbuat, kita siap resikonya. Mau masuk penjara, ya kan? Atau kita harus pergi ke Eropa. Tuhan bikin kita terpaksa harus pergi, karena kalau nggak dipaksa nggak pergi-pergi, saudara. Ya 2016 saya sudah dibuduk masalah lain ya, masalah penistaan agama yang lain, bukan yang kemarin, bukan yang pertama. Tetapi memang sudah saya siapkan, bukan saya kabur juga, memang sudah saya siapkan juga. Kebetulan Saifuddin bulan itu ditangkap, bulan yang sama, ya saya pergi, Saifuddin ditangkap. Habis itu rencananya menangkap saya, tapi keburu udah pergi, ya kan itu si Haikal Hasan kan udah ngomong kan, udah dicari saya kan ke rumahnya kan. Tapi itu yang Anda pikir itu musibah, ya, yang Anda pikir itu hari sial, ternyata kan baik buat saya kan. Buat orang-orang, wah orang-orang itu kan bersorak-sorai kan ketika saya sial itu kan, wah sial lu sekarang, wah teman-teman SMA saya semua bersorak-sorai ya, sial kau sekarang, karena dulu saya selalu debat agama dengan mereka, sial kau sekarang. Mereka bilang sial, saya bilang apa? Haleluya. Ya, anak saya dari SD sudah sekolah di luar negeri, saudara. Iya kan? Benar enggak? Apakah itu saya berdoa supaya ada donatur? Enggak, saudara. Iya, Tuhan kirim donatur buat saya. Pada akhirnya, di saat saya benar-benar sudah melayani Tuhan dengan gila-gilaan, udah saya harus ekspansi, harus bikin ini. Ya Tuhan, begitu saya sudah mulai bergerak, Tuhan kirim donatur-donatur ini tepat pada waktunya. Dan saya nggak pernah minta loh. Yang pertama tahu donatur saya, Pak Daniel Alexander, saudara. Saya nggak kenal beliau sama sekali. Ya, saya nggak kenal beliau. Dari dulu saya nggak kenal. Saya cuma tahu dan saya mengagumi beliau. Tiba-tiba saya tenar di TV, beliau telepon saya. Ini Paul. Saya nggak tahu. Iya Pak, dari mana? Ini Koden. Koden siapa ya? Daniel Alexander. Daniel Alexander mana lagi? Padahal saya tahu nama itu, cuma yang mana? Nggak mungkin dia telepon toh. Ini orang besar kan? Daniel Alexander, Papua. Wah, saya langsung ngerti, saudara. Langsung saya ngerti, saudara. Ya. Di dalam saya lagi pas, lagi benar-benar lagi minim. Apa saya pernah minta sama beliau? Nggak pernah, saudara. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia kok. Itu, saudara, Tuhan kirim orang-orang yang tidak tanda duga. Ini orang terlalu jauh dengan saya, saudara, levelnya. Tetapi itu loh, mendapat pertolongan tepat pada waktunya itu loh. Nah, nanti yang ikut kelas apostolik, nanti saya ada kesaksian lagi ya, tak ceritain kesaksian lagi. Anda nanti sampai kaget-kaget nanti kalau saya kesaksian saya. Itu bukan saya lagi cerita teori kemakmuran, saya lagi ajari Anda jangan berharap manusia. Saya lagi ajari Anda untuk berharap kepada Tuhan, sekalipun Anda deg-degannya minta ampun. Sekalipun wah deg-degannya luar biasa, tetap pegangan yang kencang sama Tuhan. Pokoknya saya tidak mau gugur iman saya kali ini.
Nanti kalau sampai anaknya dikeluarkan sekolah, oh tenang saja, saudara. Tenang saja. Ada banyak cerita saya, ada banyak kesaksian. Yang gitu-gitu tuh tenang saja. Itu selalu ya, hari sialnya itu justru menjadi kebaikan bagimu, saudara. Ya, orang bilang, sial kau. Nah, justru itu adalah kebaikan bagimu nanti. Ketika hari sialmu, ya Anda jangan mengeluh. Amatin. Kalau Anda benar-benar nempel sama Tuhan, jaga hidupmu dalam kekudusan, hari sial itu adalah hari kebaikanmu, hari keberuntunganmu. Anda lihat, amatin, jeli, buka matamu lebar-lebar. Anda lihat pertolongan Tuhan di hari sialmu itu. Hari sialmu itu sebenarnya adalah keberuntungan bagimu. Begitu saya diviralkan, paspor saya langsung keluar, saudara. Bukan cuma ini ya, paspor saya langsung keluar, saya sampai gedek-gedek. Salah sendiri saya keluarin red notice buat saya. Ya, salah sendiri saya dibikin stateless kan. Kan bukan saya yang minta kan. Saya juga nggak kepikir bakal stateless kan. Nah itu ya. Salah siapa coba saudara? Sesumbar gitu. Orang semua bersorak-sorak, iya lo, sial lo. Buat saya kan malah keberuntungan buat saya, jackpot semua. Jadi jangan mendoakan saya sial, karena makin Anda mendoakan saya sial, makin beruntung saya. Haleluya, saudara. Nah, mau bilang amin dong. Iya, kalau Anda hidup yang melekat erat sama Tuhan, makin ya Anda kira Anda sial, ya, tapi justru Anda akan makin beruntung dan di situ Anda lihat ya, itu titik balikmu. Sial, sial, sial. Oh enggak, lihat, amatin. Dicatat semua sial-sial itu. Nanti ternyata itu adalah keberuntunganmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.